Halo, kita bertemu lagi dalam doa keluarga. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sebelum kita memulai doa keluarga kita hari ini. Halo, Oma Opa, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Semoga kita tetap bisa merasakan sukacita dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Apalagi sekarang mulai masuk musim hujan. Di rumah saya ada beberapa bocor. Tapi daripada saya bertambah sedih karena itu, lebih baik kita tetap mengusahakan yang terbaik dan melihat bagaimana Tuhan menolong kita dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita bernyanyi hari ini dari mungkin kidung yang agak berbeda, karena dari kidung keesaan, bukan dari kidung jemaat atau PKJ. Lagunya berjudul "Oh Alangkah Baik dan Indahnya Bila di Tempat Berhimpun Orang Bersaudara Sama-sama Duduk Rukun." Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara sama-sama duduk rukun. Ibu bapak, adik kakak dan saudara, nayelelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Kasih itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala Harun, seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung-gunung Sion. Naelelele manis, karena dari sana Tuhan datang memberi berkat-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita menaikkan doa kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur untuk saat ini Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya Bapak Ibu tetap sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan terus sukacita. Biarlah hari-hari kita dan pada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh
alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan kitab pada hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan dan selalu melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu yang barusan kita nyanyikan itu juga terinspirasi dari Mazmur 133. Lagu ini dari Pulau Sabu, Rote. Jadi syairnya itu diambil berdasarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jika kita merenungkan, menikmati setiap syair yang sudah kita nyanyikan, oh alangkah baiknya dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara sama-sama duduk rukun. Sama seperti Mazmur yang kita baca di ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Artinya pribadi lepas pribadi, individu yang selalu juga tergantung dengan individu yang lain. Jadi kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kita selalu tergantung dengan orang lain. Tidak ada orang hidup hanya sendiri. Dia bisa melakukan sendiri, tetapi dia selalu tergantung juga dengan orang lain. Mazmur yang kita baca adalah pujian singkat yang sungguh-sungguh menghargai sebuah persahabatan, persatuan, dan kasih persaudaraan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup dengan rukun, berdiam dengan rukun. Rukun dalam bahasa Indonesia ini sangat menarik ternyata ya. Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Artinya apa? Dia adalah sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Alkitab kita juga mengatakan jika kita hidup diam dengan rukun. Artinya dari kita dulu sebelum melakukan apapun pekerjaannya harus rukun satu dengan yang lainnya. Kerukunan itu menandakan ada kedamaian, ada kebaikan, ada persatuan. Tidak ada perkelahian atau tidak ada pertengkaran. Kesehatian. Beda pendapat, oke. Tetapi orang harus sehati dan sepikir. Bersatu hati dan bersepakat. Arti bersepakat ada perbedaan, tetapi ada kesepakatan yang diambil. Sehingga tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran. Hidup dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya jika kita hidup dengan rukun. Kalau tadi di dalam syair dikatakan, sungguh alangkah baiknya jika kita
anak, ayah, ibu, saudara, dan semua orang hidup dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya kita bersatu hidup dalam Tuhan, rukun dalam Tuhan. Gambaran tentang ajaran dalam dua kiasan yang ditampilkan oleh pemazmur di ayat 2. Seperti minyak di kepala Harun, tetapi bukan minyak sembarangan. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut, dan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Satu kiasan, dan kiasan adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada satu sukacita, ada satu keindahan, ada satu keharmonisan seperti minyak yang harum tentunya, yang membuat orang itu tersenyum, yang membuat orang tidak mengernyitkan karena bau yang tidak enak. Tetapi ada satu harmonisan dalam setiap kerukunan yang kita tampilkan. Jika kerukunan itu harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan, bukankah itu sesuatu yang harus kita lakukan juga ketika kita bertemu dengan sesama kita? Tema kita hari ini adalah bersama saling menopang. Bersama artinya sama-sama. Bukan aku menopang, Anda menopang, tapi kita bersama-sama saling. Saling itu artinya semuanya. Saling menopang satu dengan yang lain. Dan itu sudah digambarkan ketika kita membaca firman Tuhan, semua hidup dengan rukun. Kenapa kita harus saling menopang? Karena kita pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kita tergantung dengan orang lain, dan orang lain pun tergantung dengan kita. Tidak bisa hidup sendiri. Kita semua harus saling menopang satu dengan lain. Supaya apa? Alkitab tadi yang kita sudah baca ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada anugerah dan berkat Tuhan ketika kita hidup dengan rukun, ketika kita saling menopang satu dengan yang lain. Bukankah itu suatu keindahan, suatu kebaikan untuk kita juga untuk orang lain? Ketika kita hidup saling menopang, hidup saling menggantungkan, dan orang lain menggantungkan hidup kita kepada kita. Sebagai makhluk sosial, hiduplah dengan rukun dan lakukanlah itu sebelum semuanya kita lakukan. Supaya apa? Berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukti dari setiap apa yang kita lakukan adalah kita peduli dengan orang lain. Bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan meyakini bahwa firman Tuhan itu betul adalah kita saling menopang satu dengan yang lain. Ada banyak orang di luaran sana yang mungkin masih banyak mengharapkan pertolongan dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Semampu kita melakukan, kita menolong, kita memberi berkat bagi mereka. Karena mereka mengharapkan berkat dari kita. Hiduplah rukun, hiduplah saling menopang satu dengan yang lain. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya dicurahkan atas kehidupan kita. Oh, alangkah baiknya dan indahnya ketika kita hidup berdiam dengan rukun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Biarlah setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap pergumulan kita, Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, sungguh kami diingatkan untuk kami saling menopang satu dengan yang lain. Untuk kami saling hidup rukun satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biar itu selalu mengingatkan kami bahwa kami menggantungkan hidup kami juga kepada orang lain. Sebab orang lain juga tergantung hidup pada kami. Ajarkanlah, mampukanlah kami untuk mengerti kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Terima kasih Engkau senantiasa menolong pemimpin kami, sehingga kami juga boleh merasakan atas pimpinan mereka. Terlebih untuk mengatasi pandemi ini. Masih ada banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini ya Tuhan. Sadarkan kepada kami untuk masyarakat supaya kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak satu dengan yang lain. Sehingga protokol yang sudah kami jalankan dan pemerintahan yang sudah begitu mengerti akan kebutuhan kami, sehingga pandemi ini juga boleh terselesaikan. Berdoa untuk setiap dokter yang juga tidak jemu-jemu merawat pasien. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikanlah juga sukacita kepada mereka. Bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan juga menolong mereka. Engkau memberikan yang terbaik, bahkan kesembuhan dan kesehatan kembali. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau yang terus menolong kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di balik setiap masalah kami, ada anugerah dan berkat Tuhan bagi kami. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan yang saat ini berulang tahun. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati mereka, menambahkan usia 1 tahun kembali. Berikan sukacita kepada mereka ya Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan juga boleh tercapai karena berkat dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami ini. Dan kami akan mengakhiri doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam
Demikian doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita, sehingga kita juga dapat saling menguatkan sesama persekutuan GKI Delima. Mari kita sama-sama menyanyi lagi dari Kidung Keesaan, lagunya berjudul Jika Sendiri. Kata-katanya sungguh sangat menguatkan kita dan menyadarkan kita mengenai persekutuan, bahwa yang lemah perlu dikuatkan dan yang kuat perlu merasakan apa itu artinya lemah, sehingga kita seimbang dan saling menguatkan dalam persekutuan. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya sendiri-sendiri, tetapi secara bersama, secara kolektif kita menjadi kuat. Mari kita menyanyi. Jika sendiri pasti kurang terdengar, tambah suaramu itu pun tak seberapa. Tapi jika bersama bunyinya menggelagar, suara kita mengatasi yang lemah. Jika sendiri pasti kurang hasilnya, tambah dirimu itu pun tak seberapa. Tapi jika bersama kita satukan daya, tembok yang kokoh dapat kita runtuhkan. Jika sendiri pasti kurang hasilnya, tambah dirimu itu pun tak seberapa. Tapi jika sehati mohon rahmat Tuhan, bui terbuka yang tertawan terlepas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah pujian yang kita naikkan. Mungkin lagu ini belum pernah dinyanyikan, tetapi ketika kita melihat syairnya, kurang lebih begini: jika sendiri pasti tak terdengar, ditambah dirimu mungkin tidak seberapa, tetapi jika bersama bunyinya tentu menggelegar, dan kita mampu mengatasi yang lemah. Kita mampu mendobrak tembok yang kokoh, dan kita mampu membuka bui sehingga yang tertawan pun terlepas. Tetaplah hidup dengan rukun, saling menopang satu dengan yang lain, karena berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.